Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhandi Pratama. Dengan ini melakukan tugas video ujian akhir semester fikih. Soal pertama itu, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang penyelenggaraan jenazah dalam Islam. Yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang perkawinan dan talak. Yang ketiga, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang zakat. Yang keempat, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang puasa. Yang kelima, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang poligami dan apa sikap Anda terhadap orang yang poligami. Yang terakhir, soal terakhir yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang jual beli dan riba. Soal pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang penyelenggaraan jenazah dalam Islam. Penyelenggaraan jenazah dalam Islam merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim kepada saudaranya yang telah meninggal. Ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, memandikan. Jenazah dimandikan dengan air yang suci, lagi menyucikan minimal 1 kali atau 3 kali, atau bisa dibilang lebih jika diperlukan sesuai sunnah. Mandi dilakukan oleh keluarga atau orang terpercaya. Mendahulukan anggota badan kanan serta menggunakan daun bidara atau sabun. Yang kedua, mengafani. Jenazah dibungkus dengan kain kapan putih yang bersih. Untuk laki-laki menggunakan 3 lapis, sedangkan untuk perempuan menggunakan 5 lapis. Itu termasuk dengan baju, kerudung, sarung, dan 2 lapis kain. Yang ketiga, mensolatkan. Solat jenazah dilakukan dengan 4 takbir, diawali dengan niat tanpa ruku dan sujud. Doa utamanya itu adalah memohon ampunan bagi jenazah. Yang terakhir, menguburkan. Jenazah dikebumikan di liang lahat menghadap kiblat. Kuburannya dibuat sederhana, namun sesuai anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang perkawinan dan talak. Pengertian perkawinan. Perkawinan adalah akad yang sah untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah, tenang, mawaddah, penuh kasih, dan rahmah diberkahi. Ada beberapa rukun nikah, yaitu wali, calon mempelai pria dan wanita, 2 saksi, dan terakhir yaitu ijab dan kabul. Ada hikmah dalam nikah, yaitu melestarikan keturunan, menjaga kehormatan, dan menumbuhkan ketenangan jiwa. Pengertian talak. Talak adalah keputusan suami untuk menceraikan istri dalam keadaan tertentu. Ada beberapa jenis talak, yaitu talak raj'i, atau bisa dibilang talak yang masih memungkinkan rujuk selama masih iddah. Yang kedua, talak bain sugro. Talak ini adalah talak yang ceraian tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad yang baru. Yang terakhir, talak bain kubra. Setelah talak ketiga, tidak bisa rujuk kecuali istri menikah dengan pria lain dan bercerai secara sah. Hikmah untuk talak sendiri yaitu sebagai solusi terakhir jika rumah tangga tidak bisa dipertahankan. Soal nomor 3, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang zakat. Zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang yang berhak mustahik sebagai penyucian diri dan harta. Untuk ada beberapa jenis zakat, yaitu yang pertama, zakat fitrah.
Zakat ini yaitu dibayar sebelum sholat Idul Fitri, biasanya berupa makanan pokok. Yang kedua, zakat mal. Untuk zakat ini dibayarkan dari kekayaan dan yang mencapai nisab dan haul, seperti emas, hasil tani, perdagangan, dan hewan ternak. Dan terakhir adalah golongan penerima zakat mustahik. Terdapat beberapa golongan seperti yang disebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Di antaranya yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, dan lainnya. Untuk hikmah zakat sendiri yaitu menolong kaum duafa, membersihkan harta dari sifat kikir, dan menciptakan keseimbangan sosial. Soal keempat, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang puasa. Puasa sendiri adalah menahan diri dari makan, minum, segala hal yang membatalkan mulai dari fajar hingga maghrib dengan niat karena Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa jenis puasa. Yang pertama, puasa wajib dilakukan di bulan Ramadan sebagai rukun Islam. Yang kedua, puasa sunnah. Untuk puasa ini seperti puasa Senin dan Kamis, Arafah, dan Asyura. Yang terakhir, puasa haram. Untuk puasa ini adalah seperti pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ada beberapa rukun puasa, yaitu niat sebelum fajar, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Jadi disebutkan sebagai makan, minum, hubungan suami istri, dan lain-lain. Untuk hikmah puasa sendiri yaitu melatih kesabaran dan pengendalian diri, membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, memberikan manfaat kesehatan. Soal nomor 5, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang poligami dan apa sikap Anda terhadap orang yang poligami. Poligami adalah praktik menikahi lebih dari satu istri, maksimal 4 ya. Sebagaimana diizinkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 3. Poligami hanya boleh dilakukan jika suami dapat berlaku adil dalam pemenuhan hak istri, baik materi maupun emosional. Anda harus tahu ada sikap terhadap poligami. Poligami bukan hanya kewajiban, tetapi solusi dalam situasi tertentu, seperti ketidakmampuan istri pertama atau untuk melindungi perempuan yang membutuhkan. Sikap terhadap pelaku poligami harus bersifat objektif selama ia menjalankan sesuai syariat Islam dan memenuhi syarat keadilan. Soal yang terakhir, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang jual beli dan riba. Jual beli dan riba. Jual beli atau tijarah merupakan transaksi antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan saling ridha. Ada beberapa syarat, yaitu ada beberapa syarat jual beli, yaitu barangnya halal dan jelas, tidak ada unsur penipuan atau gharar, bisa dibilang ketidakjelasan, dan yang terakhir, akadnya dilakukan secara sah. Ada hikmah untuk jual beli ini, yaitu mendukung perekonomian umat dan meningkatkan keberkahan dalam harta. Pengertian riba. Pengertian riba yaitu
tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang atau jual beli yang dilarang dalam Islam, dan ini tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Ada beberapa jenis riba, yaitu riba nasiah, penambahan karena penundaan pembayaran utang. Yang kedua atau yang terakhir, riba fadl, pertukaran barang sejenis dengan nilai yang tidak sama. Ada dampak negatif dari riba ini, yaitu merusak keadilan ekonomi, membebani pihak yang lemah, dan terakhir mengundang murka Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya adalah Islam mengatur segala aspek kehidupan untuk menciptakan keseimbangan dan keberkahan, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah. Memahami konsep-konsep ini membantu setiap muslim menjalani kehidupan sesuai syariat. Sekian dari saya, dan terima kasih walaupun saya ada kendala ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.